Bab 51, Seseorang dari Keluarga Palmer. Kultivasi telah menembus tahap akhir kondensasi Qi, dan langkah selanjutnya adalah alam kekuatan supernatural. Yang disebut alam kekuatan supernatural memiliki kekuatan magis yang dihasilkan sendiri. Di sekte teratas dunia budidaya, murid-murid berbakat itu akan mempraktikkan kekuatan magis yang cocok untuk mereka, seperti berlatih teknik atribut api. Murid, tentu saja mereka mempraktikkan kekuatan magis atribut api. Murid dengan keterampilan atribut air juga akan mempraktikkan kekuatan magis atribut air. Teknik yang dipraktikkan Aiden sangat sombong dan mencakup segalanya, dan tidak memiliki banyak atribut dari 5 elemen, jadi setelah mendapatkan batu esensi Taiyin, dia langsung bersiap untuk mempraktikkan kekuatan magis pembunuh dewa, yang terkenal di dunia kultivasi. Kesadaran ilahi itu seperti pisau, tidak peduli berapa banyak kekuatan magis yang Anda miliki, saya akan membunuh jiwa Anda dengan satu pisau, dan saya akan mengabaikan jarak waktu dan ruang serta pertahanan apapun. Bahkan dalam dunia budidaya, kekuatan magis ini hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang terlahir dengan kesadaran spiritual yang kuat atau memiliki kesadaran spiritual yang kuat dan benda-benda langka. Setelah Anda menguasai kekuatan magis ini, Anda akan hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Kekuatan magis semacam ini sangat mendominasi, Aiden dapat membunuh para dewa dengan satu pukulan. Terlebih lagi, jika ada lebih banyak Thunder Strike Woods dan dia memurnikannya menjadi formasi pedang guntur terbang, maka dia bahkan dapat menebas kesempurnaan bawaan dengan pedang di alam kekuatan magis, dan kemudian dia akan menjadi hampir tak terkalahkan di bumi. Sayangnya, ada terlalu sedikit dari setengah hutan serangan guntur ini. Bahkan pedang petir terbang pun sulit untuk disempurnakan, dan formasi pedangnya masih terlalu jauh. Aiden menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lagi. Saat dia hendak bangun, telepon berdering. Itu adalah Isabella. Begitu telepon tersambung, suara gembira Isabella terdengar dari dalam. Adik, aku berhasil. Kita berhasil. Cairan kehidupan yang baru akhirnya berhasil dikembangkan. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya bisa diproduksi secara massal, haha. Aiden tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, saudari." Kedua bersaudara itu bertukar kata, dan Isabella segera menutup telepon. Selanjutnya, dia harus mempersiapkan produksi massal dan peluncuran Liquid of Life di pasar. Walaupun cairan kehidupan ini merupakan penyederhanaan dari mata air yang mengandung energi spiritual, namun pada akhirnya tetap mengandung energi spiritual, asalkan diminum tetap dapat menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan, serta memperpanjang umur. Bahan baku terpenting untuk cairan ini masih ada di tangan Aiden, dan dia tidak takut akan pertengkaran karena cemburu. Jika seseorang mencuri perhatian Isabella, dia tidak keberatan membiarkan orang-orang ini menghilang. Besok saya akan memberikan jimat giok pelindung ini kepada Isabella, agar keamanannya lebih terjamin. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan Aiden tidak ingin Isabella dirugikan. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam keesokan harinya, begitu Aiden tiba di sekolah, dia melihat Melissa, yang sudah berhari-hari tidak dilihatnya, memegang dagunya dan melihat keluar jendela dengan bingung. Melihat Aiden datang, sedikit kelicikan muncul di matanya yang besar, dan dia melambai ke Aiden dengan keterkejutan di wajahnya. Aiden. Aiden meliriknya dengan ragu, wajahnya penuh ketidakberdayaan, apakah dia begitu mengenalnya? Seolah dia tidak melihat ekspresi Aiden, Melissa membukakan bangku untuk Aiden dengan wajah sopan, dan berkata sambil tersenyum cerah, "Duduklah." Aiden mengerutkan kening dan meliriknya, "Apa yang kamu butuhkan dariku?" Melissa terkejut, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Saya punya sesuatu untuk meminta bantuanmu." Aiden bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolak, "Maaf, saya tidak punya waktu." Dengan pipi melotot, Melissa menatap Aiden dan berkata, "Aku bahkan belum mengatakan apapun." Aiden berkata dengan ringan, "Tak perlu dikatakan lagi, saya tidak setuju." Wajah cantik Melissa langsung memerah, dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden, mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Pada adegan ini, penonton pemakan melon di kelas tercengang, apa yang terjadi? Melissa kesal dengan Aiden saat pertama kali tiba. Selama kelas sepanjang pagi, Melissa linglung dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepulang sekolah pada siang hari, ketika Aiden hendak memanggil Matteo di barisan belakang untuk makan di kafetaria, orang yang tidak terduga datang. Draco. Sejak insiden klub berkuda, Draco dan Eric tidak pernah muncul di hadapan Aiden, dan sekarang mereka datang ke sini tiba-tiba karena suatu alasan. Ada juga seorang pemuda tampan yang datang bersama Draco. Pemuda itu mengenakan jas putih, tersenyum, dan tampak tidak berbahaya.
Dia tidak berbeda dengan siswa sekolah menengah biasa, tetapi jauh di matanya ada sesuatu yang biasa. Itu sangat dingin dan sombong. Aiden melirik mereka berdua, selalu merasa bahwa orang di belakang Draco tampak akrab. Ketika anak laki-laki berbaju putih melihat Aiden dan Melissa duduk bersama, kabut di wajahnya menghilang sejenak, dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Melissa, aku tidak menyangka kamu benar-benar belajar di sini. Aku pernah mendengar Draco mengatakannya sebelumnya, dan kupikir dia sedang bercanda. Melissa mengernyitkan hidung, menatapnya tanpa basa-basi, dan berkata dengan garang, Ender Palmer, apa maksudmu? Aku sudah bersembunyi di sini, dan kamu masih mengejarku. Apa kamu yakin aku akan menebasmu dengan telapak tanganku? Mendengar perkataan Melissa, mata Aiden berbinar dengan kesadaran. Pantas saja pria ini terlihat begitu familiar. Ternyata dia adalah anak bungsu dari paman keduanya yang murahan. Saat berada di keluarga Palmer di ibu kota, pria ini punya banyak masalah dengan Aiden. Erwin memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Kakak laki-laki tertua Danova Palmer memegang posisi tinggi di Departemen Militer Ibu Kota dan memiliki banyak pasukan. Kakak laki-laki kedua Jones Palmer juga sangat populer di Departemen Politik dan Hukum Pusat. Adik perempuannya Violin Palmer dan saudara iparnya bersama-sama mengelola grup Kaiser keluarga Palmer. Di antara 3 generasi keturunan keluarga Palmer, keluarga tertua memiliki seorang laki-laki dan perempuan, keduanya ibarat naga dan burung phoenix. Meski anak tertua dari 2 anak laki-laki di keluarga tertua kedua adalah seorang playboy, untungnya anak tertua kedua, Ender Palmer, sangat sukses dan lulus ujian di Universitas di South Island pada usia 14 tahun, tes pendaftaran mandiri, yang dikenal sebagai keajaiban jenius, tetapi karena alasan tertentu, keluarga Palmer tidak mengizinkannya kuliah, tetapi melanjutkan untuk belajar di sekolah menengah. Dia 1 tahun lebih muda dari Aiden, tapi sekarang dia duduk di kelas 3 sekolah menengah atas. Dia tidak memperhatikan ujian masuk perguruan tinggi, yang dianggap sangat penting oleh orang lain. Jika dia mau, dia bisa saja pergi ke Universitas South Island atau universitas terkenal lainnya. Di antara 3 generasi keturunan keluarga Palmer, dapat dikatakan bahwa Aiden memiliki rasa keberadaan yang paling sedikit. Ia lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Ketika beranjak dewasa, ia seringkali penakut dan pendiam, dan diintimidasi oleh teman-temannya. Hal ini membuat Ender Palmer dan yang lainnya meremehkannya. Jika bukan karena Isabella yang melindungi Aiden, dia pasti akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ender Palmer dan Aiden adalah sepupu, nyatanya Ender Palmer, lelaki surga yang sombong, dengan tulus meremehkan Aiden, sepupu lemah dengan IQ rendah, sehingga keduanya tidak termasuk dalam dunia yang sama-sama sekali, dan mereka tidak memiliki hubungan. Sungguh sebuah persimpangan. Aiden menatap Ender Palmer dan Melissa dengan tenang, matanya berkedip sambil berpikir, orang ini pasti ada di sini untuk Melissa, bukan? Lalu identitas Melissa tidak perlu disebutkan lagi, keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, tidak tahu mengapa putri kecil dari keluarga Wang datang untuk belajar di kota lapis kedua seperti Muteburi. Ender Palmer melirik Aiden terlebih dahulu, lalu menatap Melissa dengan penuh kasih sayang, dan berkata perlahan, Melissa, jangan marah, aku sangat ingin bicara denganmu, itulah sebabnya aku jauh-jauh datang ke sini. Berhenti. Melissa menatapnya dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Pak Tua Palmer, masalah ini tidak ada gunanya. Juga, dia berhenti, menatap Aiden dengan mata mengelak, dan berkata dengan berani, aku sudah punya pacar, kamu harus bolak-balik kemanapun kamu mau. Ender Palmer tiba-tiba mengerutkan kening, apakah kamu punya pacar? Melissa mendengus dingin, mengatupkan lengan Aiden dengan gigi terkatup, dan berkata, ya, Aiden adalah pacarku. Ender Palmer tertegun selama setengah menit, lalu menatap Aiden sambil mencibir, dan berkata sambil mencibir, Melissa, bukannya aku meremehkannya, meskipun kamu bersedia menjadi pacarnya, tanyakan saja padanya, apakah dia berani menerimanya. Bab 52, Jimat Giok memamerkan kekuatannya. Ender Palmer dan Aiden dibesarkan di kompleks yang sama, dan mereka mengenal sepupu pengecut dan penyendiri ini lebih baik daripada siapapun, akankah putri kecil dari keluarga Wang jatuh cinta dengan sampah seperti itu? Itu tidak lebih dari sebuah perisai. Aiden mengangkat matanya untuk melihat mereka berdua tanpa ekspresi, dan sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke barisan belakang di depan Matteo yang masih linglung, dan berkata, gendut, apakah kamu akan makan? Matteo tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Melihat Aiden tidak mau bekerja sama-sama sekali, raut wajah Melissa berubah, dan dia berlari dengan cepat, dengan marah berkata, Aiden.
Aiden meliriknya, dan berkata dengan tenang, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan keluarga Palmer, tapi jangan menyeretku masuk. Oke, kita akan makan. Melissa terkejut, menggigit bibir, dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Ender Palmer memasang ekspresi terkejut di wajahnya, beraninya sampah ini berbicara kepada putri kecil keluarga Wang seperti ini. Benarkah seperti yang dikatakan Draco, dia telah terlahir kembali sepenuhnya? Namun, dia mencibir dan tidak mengambil hati, bahkan jika Aiden telah belajar sedikit meninju dan amarahnya menjadi lebih keras, dia tetaplah orang buangan dari keluarga Palmer, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ender Palmer, seorang anak laki-laki diakui sebagai jenius di ibu kota. Melihat Aiden dan Matteo mendekat, Ender Palmer berdiri di lorong tetapi tidak menyingkir. Melihat ini, Draco mengerutkan kening dan mengingatkan Ender Palmer, Tuan Muda Ender. Ender Palmer melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, memandang Aiden sambil bercanda, dan berkata, sepupu, apakah kamu terburu-buru karena takut kafetaria kehabisan makanan? Aiden menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata, minggir. Ender Palmer mencibir, wajahnya penuh kenakalan, sepertinya sepupuku memiliki temperamen yang baik di Muteburi, bagaimana jika aku tidak melepaskannya hari ini? Mencari kematian. Jejak dingin melintas di mata Aiden, dia bukan lagi Aiden yang membiarkan orang lain mengganggunya, Ender Palmer masih berani mengganggunya seperti sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan Muda Ender, hati-hati. Brak. Ekspresi Draco berubah drastis, dan dia hendak mengingatkannya, tetapi dia melihat tubuh Ender Palmer telah terlempar terbalik seperti karung pasir, dan giginya berceceran ke tanah bercampur darah. Melissa berdiri tidak jauh dari situ dengan bahu di lengan, dengan wajah sombong. Ender Palmer ini benar-benar idiot, dia berani menjadi sombong bahkan jika dia tidak mengetahui kekuatan Aiden. Baru saja dipermalukan oleh Aiden, Melissa tidak berniat ikut campur dalam urusan mereka berdua. Ini semua urusan keluarga Palmer, jadi tidak apa-apa jika mereka bertengkar. Namun, menurutnya, bahkan keluarga Palmer paling misterius di ibu kota. Seorang pendeta tua belum tentu menjadi lawan Aiden, lagi pula, Aiden berhubungan dengan orang legendaris dari Sekte Abadi. Orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan di kejauhan memandang dengan penuh simpati ke arah Ender Palmer, yang kepalanya bengkak dan berlutut di tanah sambil batuk darah. Orang ini benar-benar tidak beruntung telah menyinggung Aiden, seorang pria yang kejam. Kalian pasti tahu kalau Aiden adalah orang yang berani menghajar Draco, kini di SMA nomor 1 Muteburi, ia sudah lama kehilangan gelar pemborosan, digantikan dengan gelar kekerasan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang dipukuli Aiden kali ini memiliki latar belakang yang jauh lebih besar daripada Draco. Aiden, beraninya kamu memukulku. Wajah Ender Palmer bersinar karena tidak percaya, matanya penuh dengan kekejaman dan kebencian, dia menatap Aiden, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun, dia harus mengerti bahwa dia bukan lagi lawan Aiden. Aiden tersenyum menghina, dan berkata dengan ringan, aku memukulmu, jadi apa yang dapat kamu lakukan? Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat meminta John Palmer untuk datang kepadaku kapan saja. Kamu, mendengar bahwa Aiden berani memanggil orang tuanya dengan namanya, Ender Palmer mengertakkan gigi dengan marah tetapi tidak berani berbicara, untuk beberapa alasan, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan pada sepupunya yang tidak berguna. Setelah Aiden selesai berbicara, dia mengabaikan reaksi Ender Palmer dan melangkah keluar melihat ini, Matteo segera berlari keluar untuk mengikutinya. Setelah berjalan selama 2 menit, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening, berhenti di jalan, dan berkata kepada Matteo, ada beberapa hal yang harus aku kembalikan dan selesaikan. Kamu pergi ke lantai 2 kafetaria dan tunggu aku. Matteo meliriknya dengan beberapa keraguan, tetapi tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah dan ingatlah untuk memanggil saya terlebih dahulu jika ada yang harus Anda lakukan. Ada senyuman di sudut mulut Aiden, dan dia mengangguk, jika ada sesuatu yang tidak bisa aku selesaikan sendiri, apa gunanya memanggilmu? Ketika Matteo pergi, Aiden memandang ke suatu tempat di belakangnya dengan tenang, tersenyum tipis, dan melangkah ke hutan kecil terpencil. Yang mulia sudah lama mengikutiku, apakah Anda tidak akan muncul? Setelah kata-katanya jatuh, tidak ada perubahan di hutan kecuali suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Melihat ini, Aiden mencibir, beraninya kamu memamerkan keterampilan penyembunyian belaka. Rasa dingin di matanya semakin dalam, dan dengan gerakan tangan kanannya, batu giok putih sebening kristal muncul di dadanya, memancarkan cahaya putih berkilau, dan tanda emas di atasnya terlihat samar-samar, seperti senjata ajaib dari keluarga peri.
Keluar dari sini. Dengan teriakan dingin, jimat giok itu tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang berwarna perak yang terbuat dari petir. Aiden memegang pedang petir panjang di satu tangan dan menebas ke arah pohon poplar lebat di belakangnya. 2. Guntur dan kilat melonjak, dan cahaya perak melintas di kehampaan, membelah pohon poplar tinggi menjadi dua setebal manusia, dan asap putih membubung dari batang yang hangus. Aiden berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kamu bisa melihat menembus teknik penyembunyianku?" Aiden tersenyum dingin, "Dengan teknik penyembunyian yang kikuk, beraninya kamu berpura-pura bersembunyi." "Kamu," lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengus dingin, jejak ketakutan muncul di matanya, dan berkata dengan dingin, "Sepertinya Tuan Aiden benar-benar mendapat nasihat dari seorang ahli, dan dia mampu memahami teknik orang tua itu." Kekaguman. "Namun, kunjungan Tuan Muda Ender Palmer ke Muteburi kali ini adalah tugas penting bagi Tuan Muda. Saya menyarankan Anda untuk tidak menghalanginya, jika tidak, meskipun saya menggunakan teknik terlarang, saya akan membunuh Anda." Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menatap Aiden dalam-dalam dan ingin pergi. Rasa dingin di sudut mulut Aiden semakin kuat, dan dia berkata dengan ringan, "Ingin pergi? Apa aku menyuruhmu pergi?" Orang tua itu berhenti sejenak, dan segera tertawa dengan marah. "Setelah mempelajari beberapa keterampilan dangkal dan kungfu, saya tidak tahu seberapa tinggi langitnya, dan orang tua itu ingin melihat bagaimana Anda dapat menjaga saya hari ini." Meskipun dia berkata demikian, dia tidak berani mengabaikan tindakannya. Sebuah jimat muncul di antara kedua tangannya yang terangkat, dan dia menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Jimat Vajra, buka. Saat suaranya jatuh, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya seperti air raksa. Saat dia menepuk dadanya, jimat perak berubah menjadi pedang perak kecil di udara. Cahaya perak memancar, dengan kekuatan menggertak. Aiden melihat semua ini dengan penuh minat, dan menunggu sampai lelaki tua itu menyelesaikan gerakannya sebelum berkata dengan tenang, "Apakah kamu siap untuk mati?" Orang tua itu mendengus marah, "Terimalah nak." Dia mengubah sidik jarinya, menunjuk ke arah Aiden, dan berteriak, "Pergi." Pedang kecil yang diubah dari jimat perak bergetar tiba-tiba, berubah menjadi cahaya perak dan menebas ke arah Aiden. Ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali. Meskipun pedang terbang jimat lelaki tua itu bagus, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Hudson yang dibunuh Aiden pada pertemuan pertukaran keluarga peri sebelumnya. Pada saat itu, Aiden, yang berada di tahap tengah kondensasi Ki, dapat dengan mudah mematahkannya dengan satu telapak tangan. Sekarang basis budidayanya telah menembus ke tahap akhir kondensasi Ki, dan dia telah menyempurnakan senjata ajaib jimat giok, bahkan lebih mudah untuk membunuhnya. Memotong. Aiden berteriak pelan, dan jimat giok yang tergantung di dadanya tiba-tiba meledak menjadi kemuliaan, seperti matahari kecil tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat ganas, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi guntur dan pedang petir besar yang lebih dari sekedar pedang petir. Panjangnya beberapa kaki. Lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut dan putus asa. Matanya tiba-tiba jatuh. Babak 53, Permintaan Melissa. Retakan. Suara tajam terdengar, pedang jimat perak lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung hancur, dan pedang petir dan kilat langsung mendarat di kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia tampak ngeri dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam, tetapi pedang panjang petir mengabaikan pertahanan cahaya keemasan, membelah topeng yang dibentuk oleh jimat Vajra menjadi titik cahaya dalam sekejap, dan menebas dengan keras kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Saat berikutnya, seluruh tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu hangus hitam, dia menjerit nyaring, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua keping batu bara hitam. Aiden dengan santai memanggil bola api sungguhan untuk menghancurkan tubuhnya, dan pergi tanpa ekspresi. Sesaat setelah dia pergi, dua petugas keamanan yang berpatroli datang ke hutan dengan takjub, memandangi pohon-pohon hangus yang telah terbelah, dan saling memandang dengan bingung. Bagaimana pohon itu bisa terbelah dua oleh petir di hari yang cerah ini? 5 menit kemudian, Aiden sedang duduk di lantai 2 kafetaria sekolah menengah No. 1 Muteburi ketika dia melihat Melissa berjalan mendekat. Matteo, yang duduk di sebelahnya, memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Aiden, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia lari. Dia tidak mampu menyinggung perasaan wanita muda ini. Aiden memakan makanannya perlahan dan mengabaikan maksud Melissa. Melissa menggigit bibirnya dan berkata, "Maaf, yang terjadi hari ini adalah karena aku ceroboh dan membuatmu mendapat masalah." Aiden sedikit terkejut, meliriknya, dan berkata, "Lupakan saja, lagi pula aku tidak memasukkannya ke dalam hati."
Hanya saja Ender Palmer tidak layak untuk diperhatikan, namun yang sedikit menarik perhatiannya adalah lelaki tua berjubah abu-abu, seorang praktisi hukum, bersedia menjadi pengawal selama 3 generasi keluarga Palmer, yang membuatnya bertanya-tanya berapa banyak yang dimiliki keluarga kaya di ibu kota. Dengan pemahaman yang lebih dalam, tampaknya keluarga kaya raya ini punya rahasia. Memikirkan hal ini, Aiden memandang Melissa dan bertanya, Nona Wang, karena Anda juga seorang seniman bela diri, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang praktisi? Melissa tertegun dan bertanya, bukankah kamu seorang praktisi Dharma? Dia ingat dengan jelas di mana Aiden menggunakan sihirnya untuk memperbaikinya malam itu. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, sebenarnya, saya hanyalah seorang biksu pelatihan Ki sekarang. Seorang biksu pelatihan Ki. Melissa bergumam sambil berpikir, tanpa menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dan kemudian berkata, saya tidak tahu banyak tentang apa yang disebut orang yang mempraktikkan hukum. Saya hanya tahu bahwa praktik tersebut dibagi menjadi pelatihan Ki, supranatural, kontrol dewa, dan prajurit masing-masing. Kekuatan luar, kekuatan batin, dan kekuatan transformasi adalah relatif satu sama lain. Orang yang mengamalkan Dharma sangatlah jarang. Mereka yang diwarisi dari aliran Taoisme, seperti Sushan, Gunung Taban Longhu, Del, semuanya adalah praktisi Dharma. Selain itu, orang yang mengamalkan Dharma lebih misterius daripada mereka yang berlatih seni bela diri. Sejauh yang saya tahu, Akenia silsilah kuil awan putih di Raven adalah orang yang mempraktikkan hukum, dan penguasa kuil tua dikatakan sebagai orang sungguhan di alam pengendalian para dewa, dengan keterampilan sihir yang mendalam, bahkan seluruh provinsi Houston terkenal. Kuil awan putih. Aiden menunjukkan ekspresi aneh, dia baru saja memenggal kepala seorang guru Tao di kuil awan putih, aku tidak tahu apakah guru kuil tua itu akan membalas dendam padanya. Apakah kamu tahu kuil awan putih? Aiden mengangguk dan berkata, saya baru saja membunuh seorang pria dari kuil awan putih 2 hari yang lalu. Dia terlalu lemah untuk diserang. Melissa tersenyum masam, melihat bahwa dia tidak terlihat seperti pembohong, dan memperingatkan, meskipun kuil awan putih tinggal terpencil di pegunungan, kamu harus berhati-hati saat membunuh orang-orang mereka. Bagaimanapun, penguasa kuil tua memiliki sihir yang kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Aiden tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata dengan ringan, jika penguasa kuil tua bisa keluar dari gunung, itulah yang saya inginkan. Saya baru saja menyempurnakan senjata ajaib dalam beberapa hari terakhir. Jika dia berani datang, aku akan menggunakannya untuk mencoba pisaunya. Sekarang budidayanya telah menembus tahap akhir kondensasi Ki, senjata magis jimat gioknya baru saja mulai selesai, dan kesadaran spiritualnya juga meningkat pesat, dia mencari lawan yang cocok untuk melatih keterampilannya. Melissa sangat marah karenanya, tapi setelah memikirkannya, Aiden mungkin ada hubungannya dengan gerbang peri misterius, dan dia merasa lega, mungkin orang ini punya beberapa kartu truf, bisakah dia benar-benar bersaing dengan peri yang asli? Tak banyak bertanya, Aiden sedikit kecewa, menyimpan peralatan makannya dan ingin bangun. Melihat ini, Melissa menggertakkan giginya dengan marah, Aiden, kamu terlalu cepat menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, bukan? Aiden mengangkat bahunya, dan berkata sambil tersenyum, bagimu, aku bahkan menyinggung anak tertua dan bungsu dari keluarga Palmer di ibu kota, apalagi yang kamu inginkan. Melissa terkejut sesaat, dan berkata tidak yakin, ini jelas merupakan kontradiksi dalam keluarga Palmermu, apa maksudmu bagiku? Jika kamu tidak menggangguku, bagaimana orang itu bisa datang ke sekolah menengah No. 1 Muteburi? Melissa memelototi Aiden dengan tajam, sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat, mengapa aku mengganggumu? Orang ini sangat tidak mengerti. Melihat Aiden hendak turun, Melissa bergegas dan memohon, oke, aku mohon. Ada pesta di villa setengah gunung malam ini, bisakah kamu menemaniku? Aiden bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolak, aku tidak akan pergi. Kemudian, mengabaikan wajah memerah Melissa yang sedang marah, dia menyapa Matteo untuk melangkah pergi. Gadis ini kemungkinan besar ingin menggunakan dia sebagai perisai lagi, dia yang mulia abadi Emmanuel, tidak mampu kehilangan orang ini. Pada saat yang sama, di villa bergaya Eropa di Lanting, Greenland, Muteburi. Meskipun tempat ini tidak sebagus grup villa Gunung Maya, tempat ini juga merupakan kawasan villa terbaik di Muteburi, dan dapat mengumpulkan banyak bos kaya di Muteburi. Di ruang tamu mewah, Ender Palmer, yang separuh wajahnya masih memar, duduk di sofa dengan ekspresi muram, mendengarkan kata-kata seorang pria parubaya, alisnya berkerut semakin dalam. Apakah sampai sekarang belum ada kabar dari Tuan Duke?
Pria parubaya itu mengangguk, kami telah menghubungi ibu kota, tetapi kami masih belum dapat menemukan keberadaan Tuan Duke. Ender Palmer begitu muram hingga dia seperti bisa meneteskan air, dan berkata dengan suara yang dalam, jika ada berita tentang Tuan Duke, segera beritahu saya. Iya. Setelah menyuruh pria parubaya itu pergi, Ender Palmer mengusap pelipisnya, berbaring di sofa dan memejamkan mata sambil berpikir. Kali ini, dia mendapat izin dari lelaki tua keluarga Palmer untuk datang ke sini, dan dia terbang dari ibu kota ke Muteburi untuk mengejar Melissa dengan percaya diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memiliki awal yang buruk dan dipukuli olehnya, orang tak berguna dari keluarga Palmer. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Dia tidak tahu bagaimana Aiden yang pengecut dan tidak berguna tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi dia ingin menemukan wajah. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Aiden. Tetapi menemukan bahwa Tuan Duke yang sangat misterius telah menguap dari dunia. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tepat ketika dia sedang kesal, Draco masuk pada suatu saat, ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Muda Ender, apakah kita masih harus pergi ke pesta malam ini? Wajah Ender Palmer jelek, dia ingin menyingkirkannya, tapi dia sudah membuat janji dengan Nona Wang dari Pulau Hong Kong itu, bagaimana dia bisa melewatkan janji itu? Dan Melissa pasti akan ikut juga, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, pergi. Setelah jeda, dia berkata dengan dingin, bantu aku segera menemukan penata rias yang sangat terampil di sini. Draco melihat wajahnya yang memar, memahaminya, mengangguk dan berjalan keluar. Setelah kembali ke villa sepulang sekolah, Isabella belum kembali, tetapi Aiden melihat pengunjung yang tidak terduga. Nico lah yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Melihat Aiden kembali, Nico, yang telah lama menunggu di pintu masuk villa, menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan berkata, Tuan Palmer, Anda akhirnya kembali. Kayu sambaran petir yang kamu minta aku periksa, aku punya petunjuk. Bab 54, Lembah Berkabut. Pada malam dia meninggalkan Half Mountain Villa, Aiden meminta Nico untuk mencari petunjuk tentang kayu sambaran petir, dia tidak berharap terlalu banyak, tapi dia tidak menyangka Nico akan mengetahui petunjuk itu begitu cepat. Ketika Aiden mendengar ini, matanya berbinar dan dia bertanya, Tuan Sanders, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Nico mempertimbangkan kata-katanya sejenak, dan berkata dengan penuh semangat, itu benar. Setelah Anda dan Nona Palmer kembali dari Half Mountain Villa malam itu, saya diam-diam menyelidiki keberadaan Mick Burton. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang aktif Pulau Hong Kong. Putri Jessica Wang tiba-tiba datang ke Muteburi, dan Mick Burton menjadi tamu Jessica Wang tanpa alasan, jadi saya mengirim seseorang untuk memeriksanya, cek ini tidak mendesak, coba tebak. Aiden menatapnya tanpa ekspresi, Nico tertawa sinis, tidak berani pamer lagi, dan berkata secara misterius, memang ada rahasia besar di balik kunjungan Jessica Wang ke Muteburi. Dia sebenarnya pergi ke sana untuk mencari harta karun keluarga abadi di lembah berkabut di Gunung Raven. Selama periode ini, dia diam-diam merekrut ahli Feng Shui, dan ahli seni bela diri. Dia benar-benar berpikir bahwa semua orang bodoh. Lembah berkabut Gunung Raven. Melihat kebingungan di wajah Aiden, Nico dengan cepat menjelaskan, kamu pasti tahu tentang kuil awan putih, kan? Dikatakan bahwa penguasa kuil awan putih mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno dari lembah berkabut, dan kekuatan sihirnya sangat besar meningkat, membuat kuil awan putih yang menurun menjadi sungai. Sekte penegak hukum utama di negara bagian. Saya kira setengah dari kayu yang tersambar petir milik Mick Burton adalah harta karun yang dia dapatkan dengan tidak sengaja memasuki lembah berkabut, tapi dia tidak berani menceritakan rahasia seperti itu. Kali ini dia direkrut oleh Jessica Wang lagi, jadi saya menyimpulkan bahwa Jessica Wang mengincar Raven. Pergi ke lembah pegunungan berkabut. Ketika Aiden mendengar ini, ada ekspresi kontemplasi di matanya, dia tidak menyangka ada tempat tersembunyi di bumi ini. Mungkinkah pernah ada peradaban yang membudidayakan makhluk abadi di bumi? Tanpa berpikir panjang lagi, Aiden mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang lembah berkabut ini? Nico tersenyum canggung dan berkata, saya hanya mendengar orang berbicara tentang rahasia keluarga abadi, jadi saya tidak tahu banyak tentang mereka. Kalau begitu, bisakah kamu mengetahui lokasi spesifik lembah berkabut? Nico tersenyum masam dan berkata, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana aku, seorang manusia, bisa mengetahui tentang negeri dongeng yang tersembunyi seperti itu? Dia berhenti sejenak dan berkata, namun, jika Anda tertarik, Tuan, saya dapat memperkenalkan Anda untuk bertemu Nona Wang.
Keluarga Wang Pulau Hong Kong, dengan aset hampir 100 miliar dolar Hong Kong, adalah keluarga kaya yang telah lama berdiri di Pulau Hong Kong dengan fondasi yang sangat dalam, industrinya tersebar di Malaysia, Brunei, Hong Kong, Macau, dan tempat lain. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga berkembang pesat di daratan. Raksasa seperti Biotech Energy juga memiliki bagian dalam keluarga Wang, dan kekuatannya hanya lebih kuat daripada keluarga Sanders dan Cliff di Houston. Meskipun Nico adalah seorang playboy, dia tetap tidak berani menyinggung naga ganas yang menyeberangi sungai. Oh, Aiden meliriknya sambil setengah tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, itu bisa membuatmu, Tuan Sanders, takut. Tampaknya keluarga Wang tidak sederhana. Nico tertawa datar dan berkata, keluarga Wang di Hong Kong dikenal sebagai keluarga miliarder. Memang tidak sebanding dengan keluarga Sanders saya. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, dia bahkan bisa membunuh seorang ahli seni bela diri sekarang. Bagaimana dia bisa peduli dengan keluarga sekuler? Untuk menyambar kayu dari petir, dia harus menerobos lembah berkabut ini. Memikirkan hal ini, Aiden tidak lagi ragu-ragu dan berkata, apakah Tuan Sanders mengetahui keberadaan Nona Wang? Nico tidak terlalu terkejut dan berkata sambil tersenyum, Jessica Wang mengadakan pesta pribadi di Villa Maya malam ini. Konon dia ingin menggunakan teman-temannya di lingkaran untuk merekrut orang-orang aneh. Jika Anda ingin pergi, Tuan, saya bersedia untuk memimpin. Aiden berkata dengan sopan kepada Nico, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Sanders. Nico tampak tersanjung dan tersenyum cerah, sama-sama, Tuan. Pada saat yang sama, Half Mountain Villa dan Aula Rainfall Hall di kaki Gunung Maya. Rainfall Hall dibangun di dekat danau, seluruh tubuhnya terbuat dari struktur kayu, seluruh tubuhnya berwarna coklat tua, memiliki 3 lantai. Aula yang tidak mudah dibuka untuk umum ini saat ini ditempati oleh sekelompok pemuda dan pemudi. Di antara kelompok pemuda dan pemudi, 2 laki-laki dan 2 perempuan duduk di tengah seperti bintang, terlihat jelas bahwa keempat orang ini memiliki status tertinggi di antara kelompok tersebut. Di antara 4 orang ini, 3 di antaranya sangat akrab dengan Aiden. Yang paling kiri adalah Ender Palmer yang baru saja dipukuli oleh Aiden, dan di sebelahnya adalah Logan, tuan muda villa setengah gunung. Wanita berambut itu mengatakan sesuatu dan tertawa kecil dari waktu ke waktu, dia sepertinya sudah melupakan rasa malu karena dipaksa berlutut dan meminta maaf oleh Aiden hari itu. Wanita berambut panjang ini memiliki sosok yang sangat bagus, menonjol ke depan dan ke belakang, serta sepasang kakinya yang indah bahkan lebih ramping dan putih, sehingga sulit untuk berpaling, namun ada rasa arogansi jauh di dalam matanya saat dia duduk di sana, membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Itu adalah putri dari keluarga Wang di Pulau Hong Kong, Jessica Wang. Di sisi kanan Jessica Wang, Melissa tertidur karena bosan, tampak bosan dan mengantuk. Melihat ini, Jessica Wang tersenyum dan berkata, Melissa, kamu terlalu tidak sopan padaku, bukan? Setidaknya ini pesta pertama yang aku mulai di daratan, kan? Melissa meringkuk dan berkata, Saudari Jessica, orang-orang ini semua ada di sini. Mengapa kamu memanggil semua orang ke sini? Berhenti pamer. Jessica Wang tertawa dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu masih begitu cepat berbicara denganku. Oke, karena Saudari Melissa sudah bicara, aku tidak akan menahan diri. Mendengar ini, semua orang yang duduk di sini menunjukkan ekspresi tertarik. Jessica Wang menegakkan wajahnya, menatap semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, pernahkah kamu mendengar tentang lembah berkabut di Gunung Raven? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, beberapa wajah mereka menunjukkan keraguan, dan orang-orang lain yang telah mendengar nama lembah berkabut menjadi bersemangat saat ini. Apakah mereka benar-benar datang ke lembah berkabut? Hanya saja aku tidak tahu seberapa yakin wanita tertua dari keluarga Wang menemukan lokasi Misty Valley. Wajah Logan sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, tapi lembah berkabut di Gunung Raven di Akenia. Jessica Wang tersenyum dan mengangguk. Meskipun Ender Palmer adalah anak dari keluarga Palmer, dia belum pernah mendengar tentang Misty Valley, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Cliff, Nona Wang, apa itu Misty Valley? Jessica Wang dan keduanya belum berbicara, tetapi Melissa mengerutkan bibirnya dan berkata, lembah berkabut di Gunung Raven adalah tempat yang sangat terkenal di Provinsi Houston karena keluarga peri misterius. Saya tidak tahu berapa banyak penjelajah dan teman keledai telah pergi ke kedalaman Gunung Raven untuk mencari harta karun. Saya belum menemukannya, dan Anda belum pernah mendengarnya.
Ekspresi Ender Palmer memalukan, dan dia hendak berbicara, tetapi Jessica Wang tersenyum dan berkata, Tuan Muda Palmer telah belajar di ibu kota, jadi dia secara alami memahami rumor rahasia di dunia ini. Melissa mendengus dan berkata, saya pernah mendengar bahwa kabut di lembah berkabut masih ada sepanjang tahun, dan binatang buas diserbu. Setelah masuk, peralatan rusak, dan banyak orang tersesat sebelum mereka menemukan pintu masuk. Para penjelajah yang mati dalam kabut selama bertahun-tahun, jika tidak ada 1.000, akan ada 800. Saudari Jessica ingin memasuki lembah berkabut, apakah dia yakin sepenuhnya? Jessica Wang mendengar kata-kata itu, tersenyum ringan, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak begitu yakin sebelumnya, tetapi baru-baru ini saya menemukan seorang ahli yang telah memasuki lembah berkabut. Dengan dia yang memimpin, tidak ada masalah. Kilatan cahaya melintas di mata Melissa, dan dia berhenti berbicara. Orang-orang di sekitar juga bersemangat, berbicara dengan suara pelan. Ender Palmer, yang selama ini diam, mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, karena Nona Wang telah menemukan lembah berkabut dengan penuh keyakinan, mengapa Anda memanggil kami semua? Mungkinkah Nona Wang ingin membawa kita bersama? Jessica Wang meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, pertanyaan Tuan Muda Palmer adalah poin kuncinya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa meskipun ada legenda tentang reruntuhan keluarga abadi di lembah berkabut ini, ada harta surga dan bumi, tapi ada bahaya di dalamnya. Saya merasa satu orang lemah, jadi saya ingin mengajak 5 orang teman untuk pergi ke lembah berkabut bersama-sama. Saya tidak kenal semuanya, apakah Anda tertarik? Bab 55 Tuan Yan, setengah. Begitu Jessica Wang mengatakan ini, diskusi di aula tiba-tiba menjadi sunyi. Selusin orang yang duduk di sini bukanlah orang bodoh, karena nilai lembah berkabut ini begitu besar, maka Jessica Wang pasti tidak akan mengundang mereka masuk secara gratis. Kilatan api melintas di mata Logan, dan dia berkata, sejak Nona Wang menyebutkan ini, mereka semua adalah teman di lingkaran Muteburi, dan tidak ada orang luar. Jadi jika Anda memiliki syarat apapun, sebaiknya beritahu saya secara langsung. Ender Palmer sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Melissa, yang sepertinya baru saja akan tertidur, akhirnya mendapatkan kembali energinya dan berkata sambil tersenyum, saya juga penasaran, apa standar Sister Jessica dalam mengundang teman. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu mereka. Jessica Wang tersenyum tipis dan berkata langsung, sebenarnya sangat sederhana. Semua orang pasti tahu bahwa saya telah merekrut orang-orang aneh dan asing baru-baru ini, tapi sayangnya hasilnya tidak terlalu memuaskan. Baru sekarang saya mengundang 2 ahli. Lembah berkabut misterius dan berbahaya, jadi saya memerlukan lebih banyak teman ahli. Setelah jeda, di bawah tatapan semua orang, dia berdiri dan berjalan ke tengah aula, melihat sekeliling, dan berkata, jadi, mudah untuk mendapatkan 5 tempat ini, selama Anda bisa melewati 10 gerakan di bawah bimbingan Tuan Yan. Ada senyuman di wajahnya, dan dia membungkuk sedikit di belakangnya dan berkata, Tuan Yan, selanjutnya saya akan merepotkanmu. Di bawah tatapan semua orang, seorang pria parubaya berwajah putih dan tidak berjanggut keluar dengan tangan di belakang punggung, memandang ke semua orang, dan berkata, Nona Wang, sama-sama. Jessica Wang melirik semua orang terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, kalian semua adalah wanita muda dari keluarga kaya di Muteburi. Pasti ada banyak ahli di bawah komandomu. Selama ahli yang kamu kirim bisa lulus penilaian Tuan Yan, kamu akan melakukannya langsung dapat kuota. Peluangnya terbatas. Jadi harus cepat. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke sofa dan duduk, dengan santai menyesap teh di cangkir. Ada hening sejenak, lalu terdengar ledakan kebisingan di aula. Kebanyakan orang di sini sebenarnya tidak mengetahui nilai sebenarnya dari lembah berkabut, tapi itu tidak menghentikan mereka dari rasa penasaran dan keingintahuan akan lembah berkabut, tempat yang misterius dan berbahaya. Terlebih lagi, petualangan ini dipimpin oleh putri dari keluarga Wang di Pulau Hong Kong. Jika dia bisa berpasangan dengan Jessica Wang, setidaknya dia bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wang di Pulau Hong Kong. Begitulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Dari semua orang yang duduk di sini, Melissa sebenarnya paling tahu tentang Misty Valley. Sebagai seorang pejuang berbakat yang mendekati kekuatan batin sempurna, dia tahu nama Misty Valley, dan tentu saja tahu bahwa di sana terkandung harta alam dan duniawi yang dia butuhkan untuk melakukan terobosan. Rumput roh air telah diambil oleh Aiden sebelumnya, dan dia melewatkan jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan internalnya, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan lain, jadi dia tidak boleh melewatkannya. Adapun Ender Palmer dan Logan, mereka juga mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Tuan Parubaya berdiri di tengah aula. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia tidak di atas panggung.
Dia hendak berbicara ketika dia melihat seorang pemuda berambut panjang berdiri. Dia berkata dengan senyum percaya diri, karena semua orang masih ragu-ragu, saya akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Lembah berkabut itu sangat penasaran. Dia berkata kepada seorang pria berbaju hitam di belakangnya, Tio, aku mengandalkanmu. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Smith, jangan khawatir. Pemuda berambut panjang ini adalah putra tertua Taipan Real Estate Muteburi Christian Smith, dan statusnya tidak rendah di antara kelompok orang ini. Dia mengirimkan pengawal pribadinya terlebih dahulu untuk menguji kekuatan Tuan Yan untuk semua orang. Pria berpakaian hitam bernama Abiao menghampiri Tuan Yan, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata, Brother Tio, tolong. Tuan Yan mengangkat kelopak matanya dan meliriknya, tetapi tidak berbicara. Wajah Tio menjadi dingin dalam sekejap, dia mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dengan raungan, dia bergegas menuju Tuan Yan seperti beruang yang kejam. Dia memiliki tubuh yang terlatih, kulit kasar dan daging tebal, dan kekuatan luar yang besar. Bahkan pelatih kepala sekolah seni bela diri Muteburi tidak berani meremehkannya. Tuan Yan ini sangat percaya diri hingga dia marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, tubuh Tio sekuat bukit sudah berada di depan Tuan Yan. Pada jarak sedekat itu, Tuan Yan tidak bisa mengelak tidak peduli seberapa banyak dia mengelak. Di bawah tatapan semua orang, wajahnya tetap tidak berubah, dia mengangkat kaki kanannya, lalu tiba-tiba menginjak. Ledakan. Semua orang terkejut dan merasa seluruh aula terguncang. Ketika mata mereka ngeri, mereka melihat sederet ikan yin yang besar muncul di bawah kaki Tuan Yan, dan Tuan Yan berdiri di sisi negatif ikan yin yang dengan tangannya di belakang punggung, dan Tio yang mengancam sepertinya dipenjara oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika wajahnya memerah, masih sulit untuk melewati garis pemisah antara yin dan yang. Mengaung. Pembuluh darah Tio menonjol, dan ketika dia meraung, lapisan cahaya perak muncul di tubuhnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tuan Yan bahkan tidak melihatnya, dan dengan samar mengucapkan satu suku kata. Kikuk. Dalam sekejap, cahaya perak di tubuh Tio meledak seketika, dan dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia terluka parah, dan berlutut di tanah. Dua gerakan, master dengan kekuatan eksternal yang besar, dikalahkan. Saat berikutnya, seluruh aula menjadi sunyi, dan ketika dia melihat ke arah Tuan Yan yang tanpa ekspresi lagi, ekspresinya menjadi rumit. Benar saja, kuota ini tidak mudah didapat. Saat semua orang terkejut dan berbicara, ekspresi Melissa menjadi sangat serius. Tuan Yan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia mungkin setidaknya seorang master di tingkat tengah Taoisme. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Tio berada di puncak kekuatan eksternalnya dengan begitu mudah. Segera, Tio dibawa pergi oleh Christian Smith dengan wajah jelek, tapi setelah itu, tidak ada yang berani bergerak dengan mudah. Tepat ketika Melissa hendak berdiri, dia melihat Logan berdiri sambil tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang akan mengambil tindakan untuk sementara waktu, saya tidak akan lagi rendah hati. Dia tersenyum pada seorang lelaki tua berjubah putih di belakangnya, Pak Tuan Noru, selanjutnya aku akan merepotkanmu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Muda Cliff, jangan khawatir, orang tua di lembah berkabut sudah lama ingin melakukannya. Meskipun pria parubaya itu sangat kuat, Master Noru telah berada di Houston selama beberapa dekade, kecuali kekalahan besar di klub berkuda Muteburi, dia jarang bertemu lawan. Ya, jika Aiden ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa lelaki tua ini adalah Noru abadi yang ditakuti oleh keterampilannya yang menggelegar di klub berkuda Taman Canterbury. Tapi dia tidak tahu bagaimana orang ini direkrut oleh Logan. Guru Noru berjalan ke tengah, memandang ke arah Tuan Yan, dan berkata, rekan Tao, tolong beri pencerahan kepada saya. Wajah tanpa ekspresi dari pria parubaya itu akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan dia berkata, tolong. Noru tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini, orang ini tidak terlalu memahami aturannya, bukan? Saya sudah melaporkan rumah saya, tetapi pihak lain tidak merespons sama sekali. Dia mencibir, berhenti berbicara, dan tiba-tiba melepaskan momentumnya kabut hantu suram mengembun di tubuhnya, dan langsung berubah menjadi wajah hantu dan bergegas menuju Tuan Yan. Ketika semua orang tercengang, mereka terengah-engah, dan sepertinya seluruh aula telah turun puluhan derajat. Melihat kabut hantu datang, mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kesungguhan, jejak tangannya berubah, dan dia menunjuk ke wajah hantu di kejauhan. Merusak.
Saat suaranya jatuh, cahaya perak tiba-tiba menyala, kabut hantu menghilang, dan cahaya perak menghilang. Wajah Noru menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 atau 4 langkah sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Namun, Tuan Yan hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit tetapi tidak mundur. Pertarungan ini adalah kemenangan yang menentukan. Wajah Noru muram, matanya sangat ketakutan, tetapi dia harus mengambil tindakan lagi, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Rekan Daois Noru mengakui bahwa kamu telah lulus ujian." Noru menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, rekan Tao." Melihat ini, Logan merasa bersemangat di wajahnya. Jessica Wang berdiri, memberi selamat kepada mereka berdua, dan kemudian bertanya kepada semua orang, semuanya, apakah ada orang lain yang ingin menantang. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang mengatakan apapun untuk beberapa saat. Memang benar mereka berasal dari keluarga besar, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar pertarungan ahli seperti ini hari ini. Selain itu, sebagian besar bawahan mereka adalah veteran pasukan khusus, yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan para master yang mengendalikan hantu dan mengusir dewa. Sepertinya mereka tidak punya kesempatan untuk pergi ke lembah berkabut. Melihat ini, Jessica Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Benar saja, dia tidak bisa mengandalkan tuan muda di Muteburi ini. Level mereka masih terlalu rendah. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia berbalik dan menatap Ender Palmer dengan mata membara. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Palmer, tidakkah Anda ingin berpartisipasi dalam kesempatan langka seperti ini? Saya mendengar bahwa ada seorang guru misterius di belakang Tuan Palmer. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Tuan dari keluarga Palmer." Ender Palmer tertegun sejenak, dan wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia secara alami tahu bahwa guru misterius yang disebutkan Jessica Wang adalah Tuan Duke yang diam-diam melindunginya. Tapi sekarang Tuan Duke hilang, apa yang bisa dia lakukan? Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara ketika dia mendengar suara samar datang dari luar pintu, tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. "Saya khawatir Nona Wang akan kecewa. Anda ditakdirkan untuk tidak bertemu dengan Tuan keluarga Palmer itu hari ini." Bersambung.